Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saat ini saya ingin menolong kita semua. Bila saudara merasa takut, juga takut menghadapi segala macam penyakit dan kelemahan yang merebak sekarang, takut kepada roh maut, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa bagi saudara. Sehingga kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara tidak pernah akan takut lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk mengerti betapa pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami, dan memperlakukan kami secara istimewa sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Matius, Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang ke-10, Matius pasal 10, ayat yang ke-30. Matius 10 ayat 30. 3, 2, 1. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Amin. So, lihat saudara sekalian, ini ayat yang luar biasa. Saya kalau setiap kali baca ayat ini, saya diangkat kembali. Mulai lagi, bertumbuh lagi iman saya. Itu sebabnya saya tadi mengajak saudara baca bersama-sama. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dulu ketika kita belum akrab dengan komputer, saudara sekalian, kita menganggap ini, aduh, bagaimana menghitung rambut di kepala orang. Sekarang sudah boleh buka internet. Ya, saudara lihat di sana, rata-rata rambut
Di kepala orang dewasa itu berapa helai? Coba sulit. Apalagi komputernya Tuhan. Maksudnya ialah, kalau kita, saudara sekalian, orang dewasa ini, apalagi anak remaja perempuan lagi, seorang putri cantik, kalau kita sisir rambut, saudara sekalian, sisir rambut, kita tidak peduli. Tetapi kalau kita sisir rambut, udah hitam semua di rambut itu, di sisir itu, baru kita kaget. Boleh jadi ini karena salah pakai merek sampo tertentu. Sampo lagi disalahin. Kakek nenek kita dulu pernah pakai sampo, mana pernah? Seingat saya, mama saya dulu pakai apa? Kelapa parut. Itu dipakai untuk kepalanya. Dan rambut mama saya itu panjang, rambutnya bagus, cantik. Namanya mama, ya pasti cantik lah. Saudara sekalian, maksud saya, konteks firman Tuhan adalah konteks pelayanan. Ancaman dalam pelayanan. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak kita semua, mari pandang kepada Yesus yang mengucapkan kata-kata ini. Ini kata-kata ini diucapkan Yesus secara langsung kepada para muridnya untuk mengajar mereka bahwa tidak ada sesuatu yang patut kita khawatirkan, patut kita takutkan kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya bisa buktikan pada saudara sekalian. Misalnya, handphone saya, saudara sekalian. Ya. Saya pakai 2 handphone ini. Dan secara keuangan saya tidak sanggup. Beruntung ada seorang teman dari luar negeri kemudian mengirim kepada kami berkat. Dan saya bagi 2, satu untuk handphonenya Ibu Gembala dan satu untuk saya. Dan saudara-saudara sekalian, bukti apa? Tuhan mau supaya saya terus buat program video streaming ini untuk memberkati saudara-saudara sekalian seperti sekarang. Maksud saya ialah, kenapa saya mesti khawatir tentang sehelai rambut saya? Karena Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan menjaga jantung saya, itu yang paling utama. Itu pusat kehidupan kita, saudara sekalian. Kalau dia berhenti berdenyut, ya selesailah. Kita pulang menghadap pada Tuhan di surga. Tetapi maksud saya ialah, kalau sesuatu yang kita anggap paling remeh dan kita tidak peduli kalau 1, 2 gugur, Alkitab katakan tadi dengan jelas sekali, dan kamu dan para pemirsa yang menyaksikan program ini, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Oleh karena itu, kalau Tuhan begitu perhatian kepada kita, maka kita pun patut memperhatikan Tuhan. Jangan lupa, apakah sudah bangun pagi sekarang masih baca Alkitab? Apakah sudah mau tidur malam masih juga baca Alkitab? Ya, 2-3 ayat paling tidak. Itu artinya saudara memperhatikan Tuhan, yang memperhatikan hidup saudara sekalian sampai hal yang paling kecil. Itulah sebabnya mengapa kalau kita kembali lagi kepada Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di sana Tuhan berkali-kali katakan kepada kita, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Satu kali saya menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 28 yang mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan yang berbiji akan menjadi makananmu. Loh, kenapa Tuhan kok sampaikan hanya makanan saja, konsumsi saja, pangan saja? Kenapa Tuhan tidak berikan jaminan? 2, sandang atau pakaian. 2,
apa? 3 itu perumahan. Saudara sekalian, waktu itu manusia hanya membutuhkan makanan. Karena manusia waktu itu masih hidup dalam kekudusan. Dia tidak perlu pakaian. Dan kemudian rumah. Itu Taman Eden itu sudah lebih dari rumah. Ya, tentu Tuhan tidak mengizinkan manusia kemudian kehujanan. Jadi Tuhan memperhatikan saudara-saudara sekalian dalam kehidupan saudara dan tidak pernah mengabaikan saudara. Ayat sebelumnya sebenarnya nanti ada waktu saya akan sampaikan bahwa dia katakan tidak boleh ada satu burung gereja, itu terjemahan yang benar sebenarnya burung gereja, yang Tuhan biarkan jatuh ke bumi. Coba saudara bayangkan, dari segi daging saja mungkin beratnya cuma berapa gram itu burung gereja. Saudara, berapa puluh kilo ya. Kalau saya tidak tahan-tahan ini bisa 100 kilo badan saya. Jadi apalagi, sedangkan rambut selai pun Tuhan perhatikan, apalagi hidup kita dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Begitu juga dalam masa pandemi sekarang ini saudara sekalian, mari kita punya iman bahwa kalau Tuhan memperhatikan rambut kita, Tuhan juga memperhatikan paru-paru kita yang mudah diserang oleh virus. Mari belajar percaya bahwa Tuhan yang memperhatikan burung di udara, memperhatikan rambut di kepala kita, Tuhan yang sama memperhatikan hidup kita sampai hal yang sekecil-kecilnya. Karena itu, jangan khawatir, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ingatkan Tuhan Yesus, para pemirsa yang menyaksikan program ini, bahwa kalau kami berlindung dalam kuasa darah-Mu, percaya kepadamu, Tuhan pasti memelihara kami. Tolong Tuhan supaya tidak ada seorang pun yang membuka celah dosa dalam hidup kami, sehingga kami mudah diintervensi oleh roh maut. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, hidup dalam kekudusan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.